Di Jakarta itu sedang terjadi kemelut. Kenapa Siti Fadila Supari yang menjadi sosok begitu kuat di Cawapres, sementara saat itu di Jakarta sedang kemelut. Kalau sampai Siti Fadila Supari yang jadi, maka arus neoliberal di Indonesia akan bergeser. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersu Bener Arif dari Forum News Network. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa jaga ketat protokol kesehatan. Jangan keluar rumah ketika tidak perlu. Tetapi memang saya memahami bahwa situasinya tidak mudah bagi Anda yang harus tetap mencari nafkah dari hari ke hari untuk menafkahi keluarga Anda. Tetap hati-hati dan terus bersemangat. Seperti saya katakan kemarin, di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, ada satu hal yang saya ingin sampaikan pada Anda. Tadi malam saya memandu sebuah diskusi di Forum Tanah Air. Forum Tanah Air ini adalah forum diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai dunia, di 5 belahan dunia. Dan narasumbernya yang kami tampilkan tadi malam adalah mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dan pengamat ekonomi dan politik Ihsanuddin Nursi. Ibu Siti Fadila Supari dalam beberapa pekan terakhir ini sedang naik daun. Ini memang reputasi beliau ini sebagai Menteri Kesehatan luar biasa. Beliau pernah menghadapi 2 pandemi, yakni flu burung dan flu babi. Tapi bagi sebagian Anda mungkin tidak menyadari, karena kita memang tidak terlalu merasakan dampak dari flu burung dan flu babi ini. Bukan karena virusnya itu tidak berbahaya, tetapi penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintahan SBY pada waktu itu di bawah Menteri Kesehatan dipimpin oleh Ibu Siti Fadila Supari itu sangat luar biasa. Dan salah satunya yang paling monumental ketika Bu Siti Fadila Supari akhirnya membuarkan NAMRU. NAMRU ini sebuah lembaga penelitian di bawah Angkatan Laut Amerika di Indonesia. Dan NAMRU, lembaga yang berada di bawah militeran Amerika ini dianggap oleh Ibu Siti Fadila Supari mengganggu kedaulatan Republik Indonesia karena ada sebuah lembaga penelitian dan kemudian berada di bawah militer. Ini tentu saja berkaitan dengan berbagai persoalan-persoalan yang dianggap sangat strategis dan itu bisa membahayakan kedaulatan Indonesia. Akhirnya NAMRU dibubarkan pada tahun 2009. Rupanya pembubaran lembaga penelitian NAMRU ini berbuntut panjang. Pengamat ekonomi dan politik Ihsanuddin Nursi mengungkap suatu fakta yang saya yakin Anda juga mungkin tidak banyak yang mendengarnya, yakni Dr. Siti Fadila Supari akhirnya dicalonkan menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi SBY pada Pilpres tahun 2009. Bahkan pakaian yang digunakan juga sudah disiapkan. Ini kasusnya mengingatkan kita pada Pak Mahfud MD yang pada waktu itu juga akan menjadi calon wakil presiden dari Pak Jokowi, tapi last minute kemudian diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin. Nah, pada Bu Siti Fadila Supari, menurut penjelasan dari Ihsanuddin Nursi, peristiwa juga sama. Tapi yang kali ini jauh lebih serius. Karena apa? Karena Amerika itu tidak menyetujui pencalonan Siti Fadila Supari sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan SBY. Dan seperti sejarah kemudian mencatat, yang menjadi calon wakil presiden dari SBY adalah Dr. Budiono, waktu itu pernah menjadi mantan Menteri Keuangan, dan gagallah Ibu Siti Fadila Supari menjadi wapres mendampingi Pak SBY. Yang justru menjadi sangat ironis, menjadi semacam tragedi, Ibu Siti Fadila Supari akhirnya justru berakhir di penjara. Beliau harus menjalani hukuman selama 4 tahun di penjara karena dituding itu berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran di Departemen Kesehatan. Coba kita ikuti penjelasan dari Ihsanuddin Nursi berikut ini. Yang sebelum saya cerita ke situ, saya cerita dulu yang bapak-bapak tidak tahu, tapi buat saya apa yang dilakukan oleh Siti Fadila Supari itu luar biasa dan luar biasa betul. Makanya saya tulis dalam artikel saya itu, saya tegas-tegas saya tulis. Karena keberanian Siti Fadila Supari di konferensi Wina itu sampai-sampai Hillary Clinton mencarinya di Geneva posisinya. Nah,
Hillary Clinton mencari, Menteri Luar Negeri Amerika itu mencari yang namanya Siti Fadila Supari. Dan sebelum dicari oleh Hillary Clinton, dia perintah Scott Marciel untuk menjumpai Siti Fadila Supari. Scott Marciel waktu itu adalah duta besar Amerika untuk Indonesia posisinya. Nah, entah bagaimana dialognya, tapi yang pasti saya ingin mengatakan justru di situ dari upaya Partai Demokrat memburu Siti Fadila Supari mengakibatkan Siti Fadila Supari pada deklarasi cawapres itu sudah berbaju biru. Di gazebo, waktu itu masih di Hotel Hyatt. Sementara di Jakarta, kelompok neolib tertentu hendak mematahkannya. Ini untold story nih, tapi harus saya sampaikan ini dampak dari percaturan politik di Indonesia yang luar biasa. Saya bilang luar biasa. Saya biar Bu saya yang cerita Bu, biar saya yang cerita Bu, posisinya. Ya. Di Jakarta itu sedang terjadi kemelut. Kenapa Siti Fadila Supari yang menjadi sosok begitu kuat di cawapres, sementara saat itu di Jakarta sedang kemelut. Kalau sampai Siti Fadila Supari yang jadi, maka arus neoliberal di Indonesia akan bergeser. Itu ceritanya. Maka berangkatlah seorang yang namanya Profesor Dr. Budiono dengan cerita kesederhananya pakai kereta. Maka walaupun Siti Fadila Supari sudah berbaju biru menunggu deklarasi sebagai cawapresnya Budiono, yang muncul adalah Profesor Dr. Budiono. Nah, itu sesungguhnya percaturan itu bukan baju biru, bajunya merah, bajunya merah. Bajunya merah Ibu. Oh, Sarah. Saya ingatnya biru karena saat itu karena waktu itu Bu Ani juga merah, jadi saya sama Bu Ani merah. Oh, ikut sama ya, merah ya. Saya ingatnya karena Partai Demokratnya Bu posisinya. Nah, karena itu cerita menarik dari situ sesungguhnya bisa dilihat betapa kerasnya pertarungan antara Partai Demokrat dengan Partai Republik di Indonesia. Itu riwayatnya itu keras sekali pertarungannya. Dan diwujudkan menanglah Republik, dan hasil Republik tadi dengan gaya segala macam akhirnya Anda bisa lihat desakan untuk memberlakukan pasar bebas pada energi luar biasa. Di sini cerita saya tentang bagaimana pengaruh teman-teman yang menuding teori konspirasi. Teman-teman sekalian, Mas Hersu dan kawan-kawan, ketika yang namanya Bank Dunia dan negara-negara G7 menuntut Indonesia memberlakukan pasar bebas pada energi, saya dituding sebagai pelaku atau tokoh utama teori konspirasi. Maka dalam satu kesempatan, lulusan universitas dari Amerika, saya nggak usah sebut organisasinya karena nggak enak kalau saya sebut organisasinya, itu berkumpul mengundang saya sebagai pembicara. Pembicaranya adalah saya, lalu kemudian yang sekarang jadi anggota DPR di Komisi 7, lalu kemudian juga yang sekarang menjadi anggota DPR di Komisi 6, bertiga juga. Tapi tujuannya cuma satu, mengadili Sandi Nursi dalam teori konspirasi. Khusus untuk energi, ekonomi politik energi. Singkat cerita, ini saya cerita untuk Siva nih, tapi juga untuk yang lain. Mereka gagal menuding saya sebagai penganut teori konspirasi karena yang saya sampaikan total dengan data. Kata-kata saya sederhana sekali. Kalau Anda tidak terima analisis dan argumentasi saya, silakan, tidak apa-apa. Tapi gugurkan data saya. Saya ulang, gugurkan data saya. Tak seorang pun yang bisa gugurkan data. Sama seperti sekarang kalau kita main dalam konstruksi virus sekarang. Gugurkan itu National Security Strategy of US yang mensahkan perang berbasis biologi. Saya ulang ya, saya ulang. Gugurkan itu dokumen National Security Strategy of US ya 17 September 2002 yang menyatakan tentang perang berbasis biologi dan kimia. Itu basisnya. Jadi nggak bisa kita lihat sekarang. Nggak ada urusan konspirasi. Ini urusan data. Ketika saya ngomong kayak gitu ke berbagai kalangan diam, nggak bisa bicara apa-apa karena memang faktanya adalah Amerika yang tegas-tegas menyatakan akan ada weapon of mass destruction berbasis biologi dan kimia. Dan yang mereka ingin cuci tangan ya lempar saja kesalahan itu ke Wuhan. Nah repotnya Wuhan bertahan dan tidak berhasil membuktikan. Sampai dengan pertemuan kemarin di Cornwall di UK G7 kan mereka juga tidak berhasil memutus bahwa yang namanya Cina adalah penyebab dari Wuhan. Mereka adalah Cina adalah asal muasal C19 kan gagal di situ. Artinya dalam perspektif itu Anda mesti lihat dalam cara berpikir yang berbeda. Nah, ketika masuk tadi dalam teori konspiratif dan kemudian Iran sebagai pendukung, Anda mestinya baca kajian Daron Acemoglu yang terakhir, Siva.
Darren Acemoglu, ini saya urus sedikit dan saya lihat ini berkaitan nanti dengan cerita 2025 akan terjadi pertempuran sengit di antara beberapa negara. Saya bilang 2025. Jadi berkaitan dengan vaksin dan berkaitan dengan digital currency dan ujungnya akan terjadi pertarungan sengit di beberapa teluk. Dan ini sudah mereka nyatakan secara terbuka lewat National Defense Strategy of US. Mereka sudah nyatakan terbuka. Bagaimana cara ngelihatnya? Kalau di 2007-2008 mereka melihat sudah terjadi pergeseran dari unipolar ke multipolar, itu berarti Amerika tidak gagal mempertahankan posisi sebagai satu-satunya adidaya global. Karena terjadi pergeseran unipolar ke multipolar. Pergeseran ini ternyata berlanjut ketika yang namanya Amerika tidak mampu mempertahankan posisi multipolar dalam konstruksi kalah melawan Cina di berbagai hal. Yang inilah kemudian yang membuat beberapa member of secret society itu melakukan kompromi. Kompromi itulah yang saya sebut tadi betapa Xi Jinping melakukan pertemuan berkali-kali dengan Obama sebelum cerita pemilu 2016 di Amerika. Nah, sampai di sini bisa kita lihat ternyata pergeseran unipolar ke multipolar itu tidak berhenti sampai di situ. Karena kemelut dari vaksin ini dan peperangan yang sudah sampai pada demikian tajam ya, termasuk oleh Cina Selatan dan terakhir bagaimana soal persaingan teknologi di antariksa, mereka kan bilang begini, yang terakhir yang saya baca, ketika yang namanya Cina berhasil mendarat di bulan terjauh dan kemudian mereka saling bersaing dalam membentuk stasiun antariksa, mereka bilangnya sendiri begini. Ini Cina makin hari makin memperpendek kesenjangan teknologinya dengan Amerika dalam persoalan teknologi luar angkasa. Apa artinya? Artinya sesungguhnya terjadi pergeseran tajam dari posisi multipolar ke posisi polar yang baru. Nah, unipolarnya ke multipolar, multipolarnya bergeser lagi. Nah, di multipolarnya itu kata Darren Acemoglu terakhir ini sudah menjadi quadripolar. Siapa saja dia? Nah, ini menyangkut nanti 2025. Siapa saja dia? Disebutlah antara lain oleh Darren Acemoglu, Rusia, Cina, Amerika, Amerika tentu UE termasuk di dalamnya, lalu Asia yang tersisa 4 posisinya. Tetapi yang menarik dari posisi kayak gitu, justru ketika masuk ke dalam kecamuk perang Laut Cina Selatan, ada beberapa kesepakatan yang bisa terjadi secara diam-diam antara Amerika dengan Cina, sehingga berhadapannya nanti dengan yang namanya Rusia. Nah, Rusia kemudian mengambil pola kerjasama tersendiri sehingga terbentuk yang namanya pertarungan bipolar secara tajam. Nah, ketika kita ngambil ke situ, di mana posisi Iran? Disitulah Iran diam-diam tetap melakukan perlawanan dari aspek nuklir posisinya, sehingga presiden yang sekarang yang baru terpilih ini tetap dilihat sebagai kaki tangannya penguasa garis keras posisinya. Nah, itu saya nggak jawab sifat posisinya begitu dari kalau kita lihat bagaimana kajian-kajian yang muncul di sana. Lalu saya terusin ke soal virus baru. Selama yang namanya biologi masih berkembang, ya. Bung Isa juga memberi konteks Indonesia. Saya kira di mana posisi Indonesia itu penting Anda ini kan, Anda turunkan nantinya. The middle of nowhere. Nowhere? Yang empat tadi, yang kuadri. The middle of nowhere, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada punya kekuatan apa-apa. Mungkin 2035. Saya terus terang, saya sudah berulang kali dan ini presentasi saya di mana-mana. Anda lupa bahwa ketika sebuah pemerintahan menjadi liabilities bagi negaranya, maka tesis dari Francis Fukuyama terbukti. Anda kebayang nggak? Francis Fukuyama ketika melihat yang namanya SARS-19 dan vaksin kayak gini menyebut 3 hal. Betapa pentingnya kepemimpinan efektif, betapa pentingnya namanya kebijakan efektif, betapa pentingnya agenda yang efektif. Saya tambahin 2. Dukungan yang efektif dan kepercayaan masyarakat yang efektif. 5-5-nya Indonesia nggak punya. Nggak ada. Anda mau ngomong apa? Ya nggak ada posisinya. Itu akhirnya pemerintahannya menjadi liabilities bagi masyarakat. Anda bisa lihat sekarang dalam posisi yang sekarang perpanjangan ini. Liabilities, dia tidak merupakan jadi aset
Jadi saya ngomongnya pakai jelas saja, nggak merupakan nasihat bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Itu fakta. Makanya kemudian protes ada di mana-mana posisinya begitu. Kalau Anda bicara Indonesia posisi mana? Nggak di mana-mana, nggak punya daya kok posisinya. Anda punya sumber daya bagus, Anda punya lalu lintas bagus, Anda punya posisi-posisi lebih bagus yang semuanya dimanfaatkan oleh kepentingan luar. Habis semua. Saya tidak dalam posisi pesimis. Saya ingin mengatakan justru di sini saya mengatakan bahwa kekuatan masyarakatlah yang sesungguhnya masih kekuatan optimis luar biasa. Dan itu sama sekali tidak diberdayakan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah dengan masyarakatnya mengambil jarak habis-habisan. Nah, itulah yang muncul saya sebut sebagai social distrust and political distrust. Makanya muncul sekarang social disobedience sama political disobedience dalam konstruksi sekarang. Nah, itu berkaitan sekaligus dengan posisi unbalanced policy tadi. Kalau mau dilihat. Nah, unbalanced policy ini sesungguhnya menggambarkan karena Indonesia tidak jelas dalam pertarungan antara Belt and Road Initiative dengan posisi ultra neoliberal dalam bahasa saya. TPP itu adalah ultra neoliberal yang mau diberlakukan oleh Biden. Biden itu akan melanjutkan TPP, kebijakan yang namanya Trans-Pacific Partnership untuk Asia Pasifik dan posisinya untuk NATO, untuk Atlantik dan TTIP tadi posisinya. Itu yang saya lihat. Nah, kalau kita bicara virus baru, ya mau tidak mau mereka akan melahirkan virus baru. Karena buat mereka keunggulan melahirkan virus baru dengan perekayasaan cuaca adalah kemampuan untuk mendikte sebuah negara. Karena ujungnya geoengineering. Anda bisa didikte cuaca. Anda tiba-tiba tanah Anda tidak subur, tiba-tiba tanaman Anda kenapa-napa. Itu kan permainan dari revolusi biologi. Dan itu virus baru ceritanya kayak gitu posisinya. Yang berikutnya soal bagaimana cerita, saya sepakat sama Ibu Siti Fadil Supari tadi bahwa vaksin itu harus public goods, bukan commercial goods posisinya. Nah terakhir, kalau kita ambil lagi dalam unbalanced policy. Dari kebijakan yang tidak imbang kayak gini, sesungguhnya kita bisa ngelihat pernyataan Muhajir sama pernyataan Luhut Binsar Panjaitan aja nggak ketemu posisinya. Bisa kita lihat bagaimana tidak simpatiknya Mahfud MD nonton sinetron Ikatan Cinta posisinya. Bisa kita lihat kemudian bagaimana sibuknya Erlangga dan sibuknya namanya Erick Thohir dalam rangka vaksin berbayar ceritanya. Pada saat yang sama United Arab Emirates memberikan bantuan, Biden juga memberikan bantuan, Amerika memberikan bantuan maksud saya, dan beberapa juga memberikan bantuan, bahkan sampai-sampai oksigen pun kita dibantu posisinya. Ini negara yang kayak gini akhirnya harus dalam posisi mengemis ke bangsa lain. Anda kebayang nggak? Dan yang paling menarik adalah ketika hutang sudah mencapai 6.600 triliun, yang kejadian adalah kita turun kelas. Mestinya kalau kita dalam posisi hutang makin bertambah, aset kita naik. Dan income per kapita kita naik. Nyatanya turun, berarti kan ada yang salah. Berarti ada yang salah. Gross national income kita turun dari 40-50 menjadi 38-70 US dollar per kapita. Ini kan ada yang salah. Nah, ketika kesehatan tadi tidak lagi masuk ke dalam konstruksi public goods karena semuanya menjadi commercial good, itu yang saya sebut sebagai ultra neoliberal, maka percayalah, Indonesia akan terdikte habis-habisan. Karena mereka bermain dengan industri kesehatan luar biasa. Kita mungkin sudah terbiasa didikte lewat keuangan. Kita mungkin sudah terbiasa terdikte lewat namanya barang-barang pangan. Tapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya betapa kesehatan itu berhasil mereka dikte, maka seketika itu kedaulatan itu nggak ada. Paling keras kedaulatan posisinya. Habis sudah ceritanya. Begitu jawaban saya. Oke. Seru ya kalau kita menyimak penjelasan dari Ihsanuddin Nursi. Dan seperti banyak kita ketahui sekarang kan orang selalu ribut berkaitan dengan vaksin. Dan vaksin ini kan urusannya adalah bisnis triliunan dolar. Dan korporasi tidak hanya di Amerika, tapi di Indonesia sekarang banyak dicurigai sudah mendikte negara. Jadi sekarang ini menjadi fenomena di dunia internasional bahwa korporasi-korporasi kepentingan atau perusahaan multinasional itu bisa mendiktekan kepentingannya pada sebuah negara. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan vaksin. Karena itu kalau ada orang bicara tentang vaksin, mengapa perlu vaksin lokal, buatan lokal seperti vaksin Nusantara atau vaksin merah putih, itu berkaitan dengan kemandirian sebuah bangsa dan juga berkaitan dengan bisnis triliunan dolar yang diincar oleh para korporasi. Sekarang yang kita alami adalah Indonesia menjadi pasar vaksin dari korporasi internasional dan nilainya itu juga triliunan dolar. Saya Arif, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.